ada di rumah, apa kabar? Kami di sini dalam kondisi yang sehat dan terus semangat. Semoga adik-adik juga demikian ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis, hati yang tenang, dan fokus untuk memuji Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk dalam ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Di hari yang Tuhan berikan untuk kami beribadah, tolonglah kami untuk fokus beribadah kepadamu. Pimpin waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan sekalipun di tengah pandemi ini. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, bahkan malam kita mau memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Pujian, Bapa, ku datang padamu. Teman-teman, hari ini cuacanya sangat indah bukan? Terdapat burung-burung berkicau juga. Iya, bunganya juga harum semerbak, bikin kita jadi lebih ingin memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu pujian Tuhan, matahari bersinar terang. Musik! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa,
akan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kata firman Tuhan kita harus jadi terang. Apa sih maksudnya jadi terang itu? Apakah kita harus bawa senter kemana-mana? Bukan ya, bukan bawa senter, tetapi artinya jadi terang itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Di mana saja kita harus jadi terang? Kata Temsong bulan ini kita harus jadi terang di rumah, di sekolah, di gereja, dan kemanapun kita pergi. Kita pujikan yuk pujian Temsong kita bulan ini, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Teman-teman, jangan lupa memberikan persembahan lewat nomor rekening berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG Smart GKT Bumper. Adik-adik, mulai minggu depan ibadah kita melalui YouTube akan diganti menjadi ibadah lewat Zoom. Minggu depan tanggal 1 Agustus kita akan bersama-sama dalam acara kenaikan kelas jam 11.30 lewat Zoom. Jangan lupa join ya. Oke adik-adik, kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau firman Tuhan menerangi hidup kita. Mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
Dan takkanmu takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu ditaruh di kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. DJ Nang Suya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lause David di kelas Madya Smile Heboh. Ya, sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami hari ini bersyukur boleh bangun dengan sehat, boleh berkecukupan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati Lause yang menyampaikan firman dan juga kami semua supaya siap menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita buka Alkitab, kita lihat video yang satu ini. 34 jenazah. Sebagian dari jasad yang datang Selasa kemarin terpaksa dimakamkan Rabu hari ini. Sejak kasus COVID-19 naik beberapa pekan terakhir, TPU Pedurenan rata-rata memakamkan lebih dari 15 jenazah setiap hari. Padahal sebelum Lebaran, dalam sehari belum tentu 10 jenazah dikuburkan. Karena kita tenaganya udah kelelahan, udah kekurangan tenaga. Teman-teman udah pada kecapean. Nah adik-adik, kalau melihat video tadi ya, perasaannya apa? Ya, kalau Lause ngeri ya. Banyak sekali orang yang meninggal dunia karena COVID ya. Juga bukan hanya ngeri ya, prihatin ya. Kenapa ya? Karena sebenarnya ya pemerintah ini sudah banyak melakukan sosialisasi bagaimana pencegahan terhadap COVID ya. Bukan hanya pemerintah, juga dokter yang ahlinya juga banyak ya. Kita lihat memberikan pengarahan. Nah, pemerintah ini juga sudah mengalami banyak warganya yang mati sehingga berjuang keras ya. Tetapi bagaimana tanggapan kita rakyatnya? Kok bisa sampai berakibat begitu banyaknya orang meninggal karena COVID? Ya, tetapi rakyat ini selalu meremehkan ya. Itu yang menyebabkan banyak yang meninggal. Ada yang tidak mau tahu ya, karena egois. Yang penting dia bisa happy ketemu teman-temannya ya. Yang penting aku bisa bekerja ya tanpa memikirkan yang lain. Kadang sakit pun tetap bekerja ya, seperti itu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya seperti tadi ya, begitu banyak orang yang mati karena COVID. Dan mungkin juga karena mereka keluarganya belum ada yang kena. Jadi mereka meremehkan ya, apalagi virus ini tidak kelihatan ya. Jadi karena tidak kelihatan mereka meremehkan ya. Meremehkan. Dan juga mungkin dirinya belum kena, tapi kalau mungkin yang sudah keluarga dekatnya kena, tetangganya kena, mungkin baru bisa takut. Nah, adik-adik, seringkali dalam kehidupan ya, kita ini sudah ditegur dan dibilangi, tetapi meremehkan, tidak mau mendengarkan ya. Apalagi kalau sama Tuhan, kita seringkali tidak takut, meremehkan karena tidak kelihatan seperti virus tadi ya. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan membahas tentang nabi-nabi kecil ya. Nabi-nabi kecil itu bedanya dengan nabi-nabi besar hanya saja kitabnya itu pendek ya, sedikit seperti itu. Nah, mari kita buka Alkitab kita
di Sefanya. Ya, Nabi Sefanya ini ditugaskan untuk menubuatkan hukuman ya untuk bangsa Israel ya, akan dibuang ya, dibuang. Tetapi bangsa Israel tidak mendengarkan ya, juga menyerukan pertobatan buat mereka ya. Tetapi Tuhan itu baik ya, Tuhan itu juga menubuatkan bahwa ketika mereka itu berseru kepada Tuhan dan bertobat, bangsa Israel dikembalikan lagi ya, kembali ke Israel ya. Nah, kita buka Sefanya pasal 1 ayat 4. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ya, nah bangsa Israel itu selalu bergumul, jatuh bangun di dalam dosa penyembahan berhala. Ya, itu yang selalu membuat mereka itu jatuh bangun di sana ya, selalu menduakan Tuhan, punya Allah yang lain, berharap kepada Allah yang lain ya. Karena Allah itu mungkin tidak kelihatan ya, mereka malah membuat patung-patung yang nggak bisa apa-apa, itu malah disembah seperti itu ya. Juga mereka sudah dibilangi seperti jangan kawin campur dengan orang-orang negara-negara di sekitarnya ya, itu kerajaan di sekitarnya ya, tetapi sering melanggar, yang membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan seperti itu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya bangsa Israel akan dihukum ya, sudah dinubuatkan akan dibuang ya. Nah, sekarang kita baca Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, sebetulnya diserukan untuk masalah pertobatan ini supaya bangsa Israel itu minta ampun kepada Tuhan dengan rendah hati dan bertobat. Tetapi kita baca ya di Sefanya 3 ayat 2, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Tidak mau ditegur, tidak mau mendengarkan. Nah, jangan sampai ya kita seperti itu. Nah, ini yang dialami bangsa Israel. Seringkali kita seperti itu, tunggu dihajar dulu ya. Akhirnya ya terpaksa ya, di Sefanya 3 ayat 20 ya. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang ya. Ini, tapi yang ini nubuatnya Nabi Sefanya ini setelah bangsa Israel harus tadi ya mengalami hukuman tadi seperti itu ya. Karena dia tidak mendengarkan, mengalami hukuman dulu, dibuang di Babel. Tetapi Tuhan itu baik ya, ketika mereka sudah dihajar terus mereka berseru kepada Tuhan memohon ampun ya, ini tadi, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau bisa ya dalam kehidupan kita itu perhatikan nasihat orang, baik itu dari orang tua kalian, mungkin dari guru atau kakak atau hamba Tuhan atau lose seperti ini ya, atau dari teman kalian mungkin yang lebih tahu ya, itu didengarkan ya. Kalau baik kita lakukan. Seringkali kita itu meremehkan nasihat, meremehkan teguran. Nah, teguran ini yang paling tidak enak ya. Kita kalau ditegur, kalau punya salah, seringkali agak merasa tidak enak hati, akhirnya marah, mangkel. Padahal teguran itu adalah baik benar ya. Kita perhatikan supaya hidup kita itu baik, jangan sampai mengalami hukuman dulu baru kita berubah. Seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian.
Jangan nunggu kena hukuman kalau bisa kita itu sudah berubah. Nah adik-adik, janganlah kita itu egois seperti orang-orang yang tidak melakukan protokol kesehatan karena males aja ya, karena egois saja, karena merasa merepotkan ya. Dia tidak memikirkan orang lain bisa tertular, bangsanya bisa sakit seperti sekarang ini, atau keluarga kita bisa kena karena kita yang membawa virus itu. Nah sama seperti bangsa Israel itu egois, mereka gak memikirkan bangsanya akan dihukum Tuhan, mereka hidup dengan sesukanya sendiri. Nah sekarang saya mau nanya, kalau kalian hidup sekarang ini prioritas kalian apa? Apakah kekayaan, kepandaian? Apakah kalian ini memikirkan kedudukan? Mungkin ya, posisi jabatan ya. Ketenaran terkenal di masa pandemi ini? Jangan ya. Yang di masa pandemi ini kita nggak usah muluk-muluk. Kesehatan, kita nggak mati aja sudah bersyukur adik-adik. Bersyukur luar biasa Tuhan sudah sertai dan lindungi kita. Apalah artinya kalau kita punya kekayaan tapi kita binasa, ya toh, kita meninggal akhirnya, ya. Nah seperti itu, utamakan kesehatan ya. Kita harus pro kesehatan ya. Kita harus lakukan anjuran-anjuran pemerintah. Nah ini supaya kita tidak binasa secara jasmani ya. Tetapi bagaimana caranya kita supaya tidak binasa secara rohani ya, secara roh kita ya, supaya tidak binasa itu bagaimana caranya ya? Tentunya kita harus yang pertama beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Beriman itu konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya kita kalau percaya Tuhan ya mengutamakan Tuhan. Kenapa mengutamakan Tuhan? Karena kita ini sudah diselamatkan. Kita ini wis punya Tuhan, punya kepunyaan Tuhan ya. Jadi kita harus utamakan Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kita sudah binasa. Apakah cuman kita itu ngomong percaya saja? Ya nggak bisa gitu ya. Kalau memang kita percaya, kita itu akan mengutamakan Tuhan. Apa-apa kita berpikir kalau Tuhan maunya kita seperti apa, supaya hidupnya memuliakan Tuhan ya. Kita perhatikan ya, nabi-nabi kecil ya. Nabi-nabi kecil setelah Sefanya, ada nabi-nabi yang hidupnya setelah pembuangan, setelah bangsa Israel kembali lagi ya. Salah satunya Nabi Hagai. Dia menyerukan apa? Saat itu bangsa Israel sudah pulang ya, sudah diampuni Tuhan, dikembalikan. Tapi bangsa Israel ini kemudian ada salah juga ya, diserukan apa? Bertobatlah kamu ya, bertobatlah ya, karena bangsa Israel saat itu pulang ini disuruh bangun bait suci dulu. Tetapi mereka dalam perjalanan bingung untuk membetulkan rumahnya sendiri. Bait suci diabaikan. Nah seperti itu adik-adik. Padahal tadi Rasul bilang apa ya? Ini apalagi sudah barusan diampuni bangsa Israel. Hidupnya dari dibuang sudah boleh kembali ke rumahnya. Harusnya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan dulu. Diserukan supaya mengutamakan Tuhan dulu. Nanti Tuhan akan sertai kalian, akan mencukupkan kalian, seperti itu ya Nabi Hagai ya, seperti itu. Nah adik-adik jangan khawatir ya, utamakan Tuhan ya, utamakan Tuhan dulu, utamakan kerajaan surga dulu, nanti semuanya akan mengikuti ya. Itu dalam kehidupan kita pasti akan dicukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, tidak usah khawatir, seperti itu. Nah yang untuk mengutamakan Tuhan, apakah seruan dari Nabi Hagai saja? Nabi Zakaria juga ya. Nabi Zakaria juga menyerukan supaya pembangunan bait suci ini loh selesaikan ya, seperti itu. Selain mengenai bait suci, Nabi Zakaria juga menubuatkan kedatangan Raja yang Agung ya, Raja yang Agung ya. Nah itu maksudnya nubuat tentang Tuhan Yesus ya, nanti di perjanjian baru. Nah sedangkan Maleaki ini menyerukan untuk bangsa Israel kembali hidup dalam roh dan kebenaran terhadap Tuhan ya.
hidup menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hidupnya ya, baik dimanapun kelakuannya harus baik, harus mencerminkan kita ini anak Tuhan, seperti itu maksudnya. Karena bangsa Israel ini kan harus diingatkan terus-menerus, kita manusia harus diingatkan terus-menerus, sering lupa ya, seperti itu. Untuk melakukan yang baik, yang benar, kita ini hidup dalam daging, perlu diingatkan terus-menerus ya, supaya tidak jatuh lagi dan jatuh lagi. Dan juga Nabi Maleaki juga menubuatkan kedatangan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Adik-adik, Tuhan sudah rela mati buat kita ya. Sudah layak dan sepantasnya bahwa kita ini harus mengutamakan Tuhan ya. Ingat ya, utamakan Tuhan dalam hidup kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mati dan berkorban bagi kami, menderita bagi kami. Saatnya kami ya Tuhan untuk meresponi, untuk membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, dengan kami boleh mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini sulit tetapi kami percaya Engkau akan memberkati dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ayat mas kita hari ini ada di Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi kalian gak usah khawatir, kalau kalian mengutamakan Tuhan, kalian akan dicukupkan. Berkat duniawinya akan tetap dicukupkan ya, tidak akan kekurangan, seperti itu. Nah, itu ayat masnya. Dan kalian dengarkan lagu ini ya. Ini untuk aktivitasnya ya, kalian dengarkan dan belajar lagu ini supaya kalian ingat siapakah yang harus diutamakan dalam kehidupan kita. Nah, itu aja dari Lose. Sampai jumpa. Bye-bye.